Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang bab initiating system development. Baik, di sini yang pertama ada reason for project initiation atau alasan untuk memulai proyek. Ketika sebuah perusahaan mempertimbangkan manfaat yang dapat muncul melalui penerapan sistem informasi, ada sejumlah alasan mengapa proyek sistem informasi mungkin diinisiasi. Alasan yang pertama, manfaat yang pertama yaitu kemampuan. Sistem baru dapat memberikan fungsi yang sebelumnya tidak tersedia atau meningkatkan kemampuan yang sudah ada. Misalnya, memungkinkan penjualan online atau menangani beban kerja yang meningkat akibat ekspansi bisnis. Yang kedua, ada penghematan biaya. Ketiga, aliran informasi internal yang lebih baik. Sistem lama yang berkembang secara bertahap sering tidak saling terhubung, sehingga diperlukan sistem baru yang mengintegrasikan berbagai fungsi agar komunikasi dan koordinasi internal lebih efisien. Yang keempat, aliran informasi eksternal yang lebih baik. Kelima, peningkatan layanan pelanggan. Keenam, perubahan legislasi, responsif, jangkauan, kontrol, dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada the feasibility study atau studi kelayakan. Kelayakan teknis dan operasional lebih berkaitan dengan risiko yang dapat dikelola dan biasanya tidak menjadi penentu utama berkelanjutan proyek. Allah. Dikata. Pokoknya aku nanti yang ngedit dah. Selanjutnya ada feasibility study atau studi kelayakan. Bagus utama pada kelayakan organisasi dan ekonomi. Selanjutnya ada feasibility study atau studi kelayakan. Studi kelayakan proyek biasanya mencakup 4 aspek utama, yaitu kelayakan organisasi, ekonomi, teknis, dan operasional. Nah, yang pertama, organisasi feasibility atau kelayakan organisasi. Kelayakan organisasi mempertimbangkan seberapa dekat solusi akan memenuhi kebutuhan organisasi dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul di area ini. Penting untuk memastikan bahwa sistem informasi selaras dengan strategi bisnis agar manfaat yang dihasilkan benar-benar mendukung tujuan organisasi. Contohnya, Dell menggunakan CSF dan KPI untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Sistem informasi bisnis mendukung pencapaian CSF baik secara tidak langsung melalui pelaporan data KPI maupun secara langsung melalui otomatis atau peningkatan proses yang relevan. Lalu ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi adalah analisis terhadap berbagai biaya dan manfaat dari implementasi sistem baru. Penilaian dimulai dengan metode untuk menilai biaya dan manfaat, dan kemudian membahas bagaimana CSF dan KPI dikembangkan pada tahap inisiasi, sebagai bagian dari identifikasi manfaat agar hasil proyek selaras dengan kebutuhan bisnis. Oke, baik, saya Nathan Stompul. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi menilai biaya dan manfaat. Jadi, di sini menilai biaya dan manfaat itu dari sistem informasi bukanlah hal yang pasti. Jadi, karena sulit untuk mengukur siang manfaat dan biaya dengan akurat. Bahkan jika manfaat dan biaya bisa dihitung, angka-angka tersebut hanya perkiraan untuk beberapa tahun mendatang. Jadi, pada tahap awal proyek, analisis biaya manfaat harus dilakukan untuk mengimplementasikan sistem informasi bisnis. Beberapa perusahaan kadang melewatkan tahap ini karena pengembangan didorong oleh faktor-faktor lain seperti ancaman dari pesaing atau permintaan pelanggan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis biaya dan manfaat. Jadi, analisis bisnis akan mengidentifikasi biaya dan manfaat yang bersifat nyata dan tidak nyata. Jadi biaya atau manfaat nyata itu dapat diukur dengan angka, contohnya harga pembelian perangkat keras dan penghematan biaya transaksi. Biaya atau manfaat tidak nyata ya, tidak dapat diberi nilai numerik langsung, contohnya gangguan kerja saat transisi sistem atau peningkatan kualitas keputusan. Nah, kemudian ada penilaian biaya. Jadi, penilaian biaya ini memiliki jenis-jenis biaya yang perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan. Yang pertama itu biaya pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua itu biaya staf pengembang sistem jika menggunakan solusi yang dibuat khusus. Yang ketiga itu biaya instalasi, seperti kabel, peralatan, dan furnitur baru. Yang keempat itu biaya migrasi data atau menjalankan sistem lama dan baru secara bersamaan. Yang kelima itu biaya operasional, seperti pemeliharaan perangkat keras, peningkatan perangkat lunak, dukungan teknis, dan audit lingkungan. Kemudian ada biaya pelatihan untuk penggunaan dan staf TI. Kemudian ada biaya organisasi yang luas seperti pembayaran pesangon jika ada pengurangan tenaga kerja karena otomasi.
Nah, selanjutnya itu ada menilai manfaat. Jadi, meskipun biaya sistem informasi mudah diidentifikasi, manfaatnya itu lebih sulit diukur karena sering kali bersifat tidak nyata dan akan terasa di masa depan. Dan manfaat dari sistem baru dapat dilihat dari peningkatan proses bisnis dan kualitas informasi yang digunakan untuk mendukung proses tersebut. Nah, manfaatnya itu mencakup yang pertama penurunan biaya operasional, yang kedua itu efisiensi yang lebih tinggi, menghasilkan penyelesaian tugas lebih cepat, misalnya melayani pelanggan lebih cepat. Nah, menurut Parker dan Benson, menyarankan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi manfaat nyata dan membandingkan biaya proses bisnis sebelum dan sesudah sistem baru diterapkan. Jadi hasilnya itu menunjukkan apakah ada manfaat nyata berupa pengurangan biaya atau peningkatan biaya. Baik, selanjutnya saya Reza Fahrizin England dengan NIM 23171473. Di sini terdapat materi manfaat tidak nyata meliputi peningkatan dalam kualitas informasi, yaitu seperti yang pertama, akurasi yang lebih baik, ketersediaan dalam ketepatan waktu informasi, ketiga, kemudahan penggunaan informasi, keempat, peningkatan pemanfaatan informasi, dan yang kelima, peningkatan keamanan informasi. Nah, selanjutnya yaitu C, kelayakan teknis atau technical feasibility. Kelayakan teknis adalah analisis terhadap potensi masalah teknis dalam berbagai solusi yang diusulkan, serta siapa yang tepat untuk menyelesaikannya. Ini dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaannya itu seperti yang pertama, apakah sistem dapat memberikan kinerja yang dibutuhkan? Yang kedua, apakah sistem memiliki tingkat keamanan yang memadai? Yang ketiga, apakah ada potensi masalah integrasi atau kualitas data? Keempat, apakah sistem dapat mendukung pengambilan keputusan? Dan yang terakhir, apakah sistem akan memenuhi persyaratan ketersediaan dan keandalan? Penilaian kelayakan teknis bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan bisa benar-benar dijalankan. Untuk beberapa sistem seperti akuntansi, produk yang sesuai mungkin sudah tersedia. Tetapi, untuk sistem khusus seperti sistem di pabrik manufaktur, diperlukan analisis mendalam dan desain tingkat tinggi sebelum keputusan kelayakan dibuat. Proses ini bisa lama dan mahal. Selanjutnya, terdapat manajemen risiko. Manajemen risiko yang pertama yaitu komersial dan hukum. Risiko terkait dengan kinerja vendor yang tidak memuaskan, biaya yang lebih tinggi dari perkiraan atau ketidakjelasan kontrak. Yang kedua, terdapat kondisi ekonomi. Faktor-faktor di sini dapat mencakup perubahan kondisi pasar, misalnya fluktuasi mata uang atau penurunan anggaran di mana pengambilan investasi bisnis dalam teknik informasi dapat tergerus akibat perubahan kondisi pasar konsumen atau kemajuan dalam rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, terdapat perilaku manusia. Yang keempat, keadaan politik. Faktor politik dalam proses akuisisi perangkat lunak dapat memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, teknologi dan masalah teknis. Risiko seperti kesalahan teknis, teknologi yang tidak sesuai, atau kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan teknis proyek. Yang keenam, aktivitas dan kontrol manajemen. Risiko faktor manajemen yang dapat secara signifikan meningkatkan risiko kegagalan proyek. Ini termasuk jadwal dan anggaran proyek yang tidak masuk akal di mana proyek tidak dapat mewujudkan tujuannya akibat pembatasan yang tidak realistis pada anggaran. Yang ketujuh, kegiatan individu. Terdapat dua faktor di sini yaitu perlu dicatat, yaitu yang pertama, spesifikasi yang berlebihan di mana tim proyek terfokus pada analisis dan menghasilkan tingkat detail yang berlebihan, sehingga kehilangan fokus pada tujuan proyek. Yang kedua, harapan yang tidak realistis di mana fungsionalis dan manfaat produk dijual secara berlebihan dan item yang dijanjikan untuk dikirim kepada individu mungkin tidak realistis. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Anggun Syahban. Kita masuk ke teknik pembandingan sistem. Saat membeli sistem, pengambilan keputusan terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa opsi terbaik dipilih. 3 metode sederhana untuk membuat keputusan produk atau pemasukan diberikan di bawah ini. Yang pertama, penyusun kebutuhan sistem. Setelah studi kelayakan awal selesai, langkah selanjutnya dalam modifikasi sistem besar adalah membuat dokumen Requisition for Proposal atau RFP. Oke, permintaan penawaran dari pemasok atau RFP adalah dokumen spesifikasi yang membantu memiliki pemasok yang perangkat lunak. Pembeli mengisi 4 bagian pertama, sedangkan vendor mengisi 2 bagian terakhir. Untuk perusahaan kecil, proses ini tetap dilakukan tetapi dan skala lebih kecil.
Nomor 2 itu teknik pengambilan sistem, itu checklist picture atau penyaringan awal. Digunakan untuk mengecualikan produk yang tidak memiliki filter utama atau tidak kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan. Checklist ini sederhana namun sangat berguna. Yang kedua, checklist feature atau perangkat detail atau detail ranking. Kelemahan checklist sederhana adalah tidak mempertimbangkan pentingnya tiap fitur. Solusinya adalah memberikan bobot untuk setiap fitur misalnya 0 sampai 100 poin. Lalu menjumlahkan nilai produk untuk membandingkannya. Yang ketiga, sistem akhir menggunakan backmarking. Setelah di-sharing menjadi 2 atau 3 kandidat, backmarking bisa digunakan untuk membuat keputusan terakhir. Ini bisa mahal, tapi efektif bisa digunakan dengan membandingkan formula software di organisasi lain atau referensi independen. Meminta vendor untuk menguji software dengan data dan proses nyata perusahaan atau skenario proses. Yang terakhir, penilaian produk dari berbagai pemasok. Penilaian software tidak cukup hanya dari virtual teknis, pentingnya mempertimbangkan dukungan jangka panjang dari vendor. Startup mungkin menawarkan fitur menarik, tapi biasanya memiliki keterbatasan staf atau dukungan. Risiko lainnya adalah vendor bisa membangkrutkan atau diakuisisi sehingga tidak ada dukungan atau pembaruan. Saya Hakim Tandi Sukamukul. Negosiasi kontrak. Kontrak sangat penting dalam outsourcing pengembangan sistem. Kontrak menetapkan tanggung jawab, jadwal, dan deliverables sehingga mengurangi risiko kegagalan. Contoh kegagalan lain adalah proyek sistem sidik jari UK Policy yang batal dan menyebabkan konflik hukum besar kontrak. Sebaiknya mencakup 1. Kebutuhan bisnis dan fitur sistem, 2. Deliverables, 3. Jadwal dan tonggak waktu, 4. Manajemen proyek, 5. Pembagian tanggung jawab. Yang keenam, biaya dan metode pembayaran, 7. Dukungan jangka panjang. Isi kontrak sistem informasi. Kontrak biasanya memiliki jadwal berikut. Yang pertama, spesifikasi produk dan kriteria penerimaan. Yang kedua, kontribusi klien dan proyek. 3. Layanan yang disediakan pemasok dikaitkan dengan tonggak pembayaran. Yang keempat, dukungan sistem dan SLA Service Level Engagement. Yang keenam, metode pembayaran atau harga tetap versus waktu dan material termasuk denda atau intensif studi kasus. Syedmore District Council. Syedmore mengadopsi sistem EDRM atau Trim Context untuk menggantikan DMS lama, migrasi data dari 1974 sampai 1995. Sukses dilakukan dan tersedia secara daring, efisiensi meningkat, biaya pemeliharaan berkurang 7.000 per tahun, dan beban layanan pelanggan menurun, tujuan jangka panjang, integritas semua sistem. Syedmore menjadi salah satu dewan pertama yang memenuhi standar koneksi GCSX dari pemerintah pusat.